Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai monitoring patogen di dalam tanah. Jika minggu sebelumnya kita belajar intensitas dan insidensi, itu kita mengamati penyakit berdasarkan tanaman yang mengalami gejala. Kali ini kita mengamati patogen di dalam tanah. Berikut adalah diagram umum yang menggambarkan proses infeksi dan siklus penyakit dengan patogen, jamur, dan oomycete. Mulai dari yang paling atas, infection, yaitu proses interaksi antara patogen dan tanaman pada tubuh tanaman atau di dalam tubuh tanaman, itu infection. Kemudian patogen tumbuh di dalam tanaman, menyebabkan luka atau gejala, yang pada gejala tersebut atau pada luka tersebut kemudian akan terjadi sporulasi atau pembentukan spora, yang spora tersebut kemudian akan dipencarkan sehingga melekat pada apapun di sana. Salah satunya adalah pada inang. Untuk mengenali inangnya, dia akan melakukan rekognisi dengan permukaan yang dia melekat padanya. Untuk kemudian jika dia mengenali itu sebagai inang, maka spora tersebut akan berkecambah, masuk ke dalam jaringan tanaman, berinteraksi kembali dengan tanaman atau infeksi. Nah, proses penyebaran itu hingga melekat kembali kepada inang yang baru itu bisa terjadi di dalam tanah, dan ini penting karena biasanya lebih sulit untuk dikendalikan karena posisinya yang ada di dalam tanah tidak bisa dijangkau dengan mudah walaupun menggunakan bahan kimia. Contoh ini adalah siklus penyakit yang disebabkan oleh Verticillium dahliae, di mana infeksinya itu terjadi pada, lihat yang panah-panah ini ya, pada akar. Patogennya masuk melalui akar di dalam tanah, berarti kemudian berkembang di dalam tubuh tanaman. Siklus penyakit Fusarium oxysporum forma spesies Lycopersicki ini juga begitu. Ini dia fusariumnya. Setelah berkecambah, dia akan masuk melalui luka yang timbul saat rambut-rambut akar mulai tumbuh. Ya, di situ. Ini secara umum siklus penyakit crown gall juga menyerang melalui akar. Ya. Akar masuk ke dalam sel tanaman dan kemudian menyebabkan crown gall. Jadi dalam tanah itu terdapat patogen-patogen yang cukup potensial untuk menjadi penyebab kerugian yang besar. Untuk itu, perlu kita melakukan monitoring keberadaan patogen di dalam tanah. Seperti apa caranya, hari ini akan kita pelajari. Selain itu, ini juga bisa difungsikan untuk membantu diagnosa. Apabila ada tanaman yang mengalami gejala, dan pada umumnya gejala tersebut setelah kita baca referensi begitu ya, berasosiasi dengan patogen yang ada di dalam tanah, maka kita bisa pastikan salah satunya dengan cara memeriksa
tanahnya. Gitu ya. Prosesnya pertama dilakukan terlebih dahulu adalah soil sampling atau pengambilan tanah dari lapangan untuk dibawa ke laboratorium. Nah, dalam pengambilan itu penting untuk kita mencatat informasi-informasi lapangan. Ya, yang basic seperti alamat, posisinya di mana, bisa diganti dengan koordinat misalnya ya. Kemudian jika ada pemilik lahan atau petani, kita bisa minta nomornya, tanggal berapa, tanamannya apa. Kemudian kita beri kode, ini sampel hari ini tanggal misalnya 30 Oktober jam sekian, nomor 1 gitu ya. Bebas memberi nomor. Yang kedua, data tentang lahan itu, tanamannya apa yang dibudidayakan, seberapa besar, apakah ditanam secara merata dalam satuan yang besar, apakah monokultur, polikultur, dan sebagainya. Ketiga adalah penyakit. Nah, ini kalau teman-teman mau melakukan pengamatan keadaan tanah, mungkin teman-teman tidak mencatat penyakit karena belum ada tanaman yang ditanam sebelumnya ya, atau tidak ada tanaman yang sedang ditanam. Tapi teman-teman dalam rangka membantu diagnosa, teman-teman bisa mengumpulkan data-data diagnosa seperti gejala apa sih yang terjadi di tanaman yang ditanam pada tanah tersebut, distribusinya seperti apa, apakah berkelompok, jika berkelompok itu tanda infeksi dari patogen-patogen jamur misalnya, atau mengikuti aliran air, maka itu kemungkinan besar ada nematoda atau bakteri dan oomycete yang bisa didistribusi melalui air, seberapa parah dan sebagainya. Jika teman-teman melakukan pengamatan tanah sebelum tanam, yang dimaksudkan untuk memeriksa apakah ada patogen dalam tanah tersebut, data ini bisa diganti dengan misalnya di musim tanam sebelumnya ada penyakit-penyakit apa yang muncul gitu. Dan kemudian apa yang menjadi informasi atau komentar dari petani yang mungkin membantu kita. Misal petaninya menyampaikan mungkin ini terkena penyakit A, penyakit B mas, karena begini. Baik salah maupun benar, semua informasi itu kita catat saja sebagai komentar dari petani. Setelah datanya dicatat, barulah kita melakukan pengumpulan dan persiapan untuk mengirim spesimen atau sampel tanah tersebut. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, setelah kita ambil tanah dan kita pisahkan tanah tersebut, tanamannya tidak kita ikutkan, ya, maka patogen itu populasinya cenderung akan mengalami penurunan secara drastis, ya, karena tidak ada inangnya lagi di sana. Untuk apa dia punya populasi banyak? Dia tidak punya cukup inang, maka populasinya akan turun karena tidak ada cukup nutrisi dan sebagainya. Yang kedua, perlu diperhatikan bahwa patogen itu akan cepat sekali mati jika dibekukan. Jadi, kadang kita berpikir bahwa dalam pembekuan itu kita bisa menjaga populasinya biar tidak berubah atau tidak nambah gitu ya, tidak bisa bertambah banyak, atau kita bekukan agar tidak tumbuh patogen-patogen lain. Ternyata itu tidak boleh, karena beku itu menyebabkan kematian pada patogen yang ada dalam tanah. Jadi jika patogennya mati sebab beku, ya saat dianalisa nanti tidak muncul. Panas, apalagi panas, kekeringan, dan ada dekomposi. Nematoda bisa diambil
sampel tanah untuk menganalisa nematoda dapat diambil pada kedalaman 5 hingga 20 cm dari permukaan tanah. Ingat, baik nematoda maupun jamur, bakteri, dan selainnya itu akan baik jika tanahnya diambil dari area perakaran tanaman yang bergejala tetapi belum mati. Ya, jadi kalau di antara mengambil sampel di tanah yang jauh dari tanaman bergejala atau tanaman sehat dengan mengambil sampel tanah dari perakaran tanaman bergejala, tentu patogennya lebih banyak di dekat pada perakaran tanaman bergejala. Begitu. Maka diambillah dari sana. Dan ingat, sebisa mungkin gejalanya belum menyebabkan kematian. Karena jika tanaman sudah mati, maka sudah turun juga populasi patogen yang ada di sekitarnya. Lalu ambil sampel ketika tanah tersebut tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah. Ya, itu dihindari. Apalagi beku. Jadi ditunggu, jika terjadi banjir ya harus tunggu surut. Kemudian pengumpulan dan pengiriman berikutnya adalah setelah informasi lengkap tadi ya, kita bisa meletakkan spesimen itu di dalam plastik, tapi jangan diikat kencang plastiknya, jangan ditambahkan tisu basah pula di dalamnya, tidak boleh membawa tanaman basah, setidaknya dikering-anginkan di lapangan, dan kemudian jangan terlalu padat di dalam plastiknya itu. Plastik atau akar berikut dengan tanahnya bisa di-wrap atau dimasukkan ke dalam plastik untuk diikat. Ingat, jangan diikat tertutup, jangan dibuat tertutup, diikat sekedarnya saja, diikutkan tanamannya juga tidak apa-apa jika memungkinkan, misal tanaman masih kecil gitu ya. Kemudian segera kirim ke laboratorium. Jangan dibawa pulang dulu ke rumah, kena weekend, Senin baru dibawa, ya sudah rusak gitu ya. Maka pengambilan ini juga perlu memperhatikan waktu kerja. Ya, jika kira-kira besok belum bisa langsung menganalisa, maka hindari pengambilan sampel hari ini. Jika besok bisa masuk kerja mengerjakannya di lab, maka boleh diambil sampelnya hari ini. Nah, inilah patogen analisis tadi yang harus dilakukan segera mungkin. Teknik pertama disebut dengan dilution plate technique, di mana tanah tadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah dengan air aqueous steril dan diencerkan. Untuk jamur bisa diencerkan 4 kali. Jadi di sini ya. Jadi 1 gram tanah ditambah biasanya sekitar 99 mili air, dikocok hingga mungkin, kemudian 1 milinya diambil masuk ke tabung reaksi, ditambah 9 mili air. Air di sini yang saya maksud aqueous steril. Dari tabung pertama diambil lagi 1 mili, dipindah ke tabung kedua ditambah 9 mili air lagi, itu disebut pengenceran kedua, dan seterusnya. Nah, jamur biasanya diencerkan hingga 4 kali, Actinomycetes 5 kali, dan bakteria bisa 5 hingga 7 kali. Karena biasanya populasinya cukup banyak di dalam tanah dan tumbuhnya cepat. Actinomycetes tumbuhnya lambat. Jadi lebih karena populasinya. Selain itu juga agar tidak terganggu dengan pertumbuhan jamur, maka Actinomycetes dan bakteria ini perlu diencerkan lebih banyak. Setelah diencerkan kemudian dituang
gambar yang bawah ini ya, dituang 1 mili ditambah dengan media dalam cawan Petri. Media ini cair tapi harus sudah dingin. Setelah itu diinkubasi, maka akan tumbuh seperti pada gambar ini. Ya, kalau bakteri kurang lebih nanti tumbuhnya begini. Kalau jamur seperti ini. Penuh ya. Ya, penuh karena kita encerkan 10⁻⁴. Kalau ingin lebih encer, teman-teman bisa tambahkan ini. Misal jamur itu 10⁻⁴. Itu sarannya saja gitu ya. Jika teman-teman merasa tumbuhnya masih terlalu banyak, bisa teman-teman encerkan lebih banyak lagi, tidak apa-apa. Nah, media yang digunakan itu untuk jamur ada OAES, ada VA juice, ada PDA. Actinomycetes bisa pakai water agar, ada casein glycerol, dan bakteria pada umumnya Na. Media ini bisa ada banyak sekali, teman-teman tidak perlu mengingat. Yang perlu teman-teman pastikan adalah kita punya 3 tipe media. Yang pertama disebut dengan selective media. Selective media itu adalah media yang secara umum dapat menyeleksi atau memilih organisme apa yang bisa tumbuh di dalamnya. Kenapa? Karena media ini memiliki beberapa bahan kimia yang bersifat racun sehingga akan mencegah pertumbuhan atau bahkan membunuh organisme lain yang tidak kita inginkan. Jadi, misal ada media untuk media selektif Trichoderma selective medium, TSM. Itu hanya bisa ditumbuhi oleh Trichoderma dan beberapa sedikit sekali jamur. Jika ada jamur lain atau bakteri bahkan yang tumbuh, maka akan terhambat atau bahkan mati karena dalam TSM itu punya beberapa bahan yang bersifat toksin yang bisa menghambat pertumbuhannya, seperti misal rus bengal dan sebagainya. Itu selective media. Ada lagi diferensial media. Diferensial media itu tidak membunuh mikroorganisme lain, itu kata kuncinya, tapi organisme sasaran kita itu akan tumbuh dengan memiliki bentuk-bentuk atau warna-warna yang identik saat ditumbuhkan di media diferensial. Misal pada umumnya semua berwarna krem bakterinya, tapi bakteri target kita, misal Ralstonia, ketika ditumbuhkan di media tersebut akan berubah menjadi merah. Yang lain tetap krem. Dengan begitu kita bisa mengenali bahwa bakteri sasaran kita Ralstonia adalah yang merah itu. Itulah media diferensial. Jadi digunakan untuk membuat perbedaan antara target kita dengan yang lainnya. Dan sekali lagi tidak bersifat membunuh mikroorganisme lain. Yang terakhir adalah media umum atau media general media ya. Medium general itu memiliki komponen bahan yang memungkinkan semua makhluk hidup untuk mikroorganisme untuk tumbuh. Tidak selektif dan tidak diferensial. Jadi biasanya ini digunakan untuk maintenance. Misal setelah teman-teman dapat targetnya dari selective media atau diferensial media, setelah itu kan sudah menjadi individu tunggal ya. Kalau sebelumnya saat diisolasi kan menjadi individu yang banyak dalam satu cawan Petri. Setelah diambil satu kan menjadi individu yang tunggal, itu udah bisa ditanam di general media saja. Nah, seperti itu. Teknik lain yang bisa digunakan tentu molekuler. Teknik molekuler nanti kita banyak bahas di bioteknologi. Teknik molekuler ini memungkinkan kita untuk mendeteksi keberadaan patogen tertentu di dalam tanah. Ini adalah metode ekstraksi nematoda. Ingat tadi tanah diambil dalam kedalaman 5 hingga 20 cm dari permukaan.
Nah, selang silikon ini tadi dimaksudkan agar bisa menyetop atau menghentikan laju air yang nanti kita tuang ke dalam corong ini ya. Maka dibuat sambungan corong berupa silikon atau selang silikon sehingga bisa kita jepit untuk menghentikan aliran air yang kita tuang di dalam corong. Nematoda itu bisa berenang di dalam air. Teman-teman masih ingat ya, nematoda itu seperti cacing berukuran kecil dan dia bisa berenang di dalam air. Nah, apa yang kita akan lakukan sebetulnya adalah meletakkan tanah pada bagian atas yang kita lapisi dengan kertas saring agar tanahnya tidak ikut rembes ke bawah, dan pastikan airnya menyentuh permukaan tanah sehingga nematode yang ada di dalam tanah nanti akan berenang turun ke bawah menembus kertas saring setelah didiamkan beberapa saat, misal 1 malam. Setelah 1 malam, air yang ada di permukaan, yang ada di bagian bawah corong diambil untuk kemudian diperiksa melalui menggunakan mikroskop karena nematodanya sudah berenang turun sampai ke bawah. Nah, metode lain yang bisa digunakan adalah umpan, metode umpan atau soil baiting. Jadi tidak semua makhluk hidup atau mikroorganisme yang ada dalam tanah itu bisa ditumbuhkan di media buatan, ya, tidak bisa ditumbuhkan di media buatan. Selain itu, beberapa di antaranya patogen-patogen yang cukup merugikan, misal Phytophthora, Pythium, atau Phytophthora ya, Phytophthora khususnya. Phytophthora itu menyebabkan kerugian yang sangat besar, tapi saat ditumbuhkan di media buatan agar begitu akan tumbuh dengan sangat lambat sehingga kalah cepat dengan mikroorganisme lain yang ada di dalam tanah. Setelah media dipenuhi oleh mikrobia lain, Phytophthora tidak punya kesempatan lagi untuk tumbuh atau tidak nampak karena cawan petrinya sudah dipenuhi oleh jamur lain. Penggunaan selektif medium bisa membantu, tetapi kadang beberapa organisme juga tetap tumbuh di sana gitu ya. Maka termasuk contoh Pythium. Pythium itu ada media selektif Phytophthora, tetapi masih bisa ditumbuhi oleh Pythium. Kecuali kita tambah beberapa bahan kimia lainnya ya. Sehingga salah satu antisipasi yang kita lakukan adalah membuat sistem baiting. Baiting ini saya jelaskan yang kanan ini. Ada kotak plastik begitu yang kemudian diisi dengan tanah sampel dan digenangi air hingga sekitar 5 atau 3 cm di atas permukaan tanah. Setelah itu didiamkan 1 malam sehingga airnya menjadi jernih karena tanah-tanahnya turun ke bawah. Nah, pada permukaan airnya kemudian diletakkan umpan. Umpan terbaik sebenarnya adalah daun oak. Ini kita bisa gunakan juga daun akasia dan memungkinkan pula untuk mencoba daun-daun lainnya. Nah, Phytophthora itu akan berenang karena memiliki flagel pada sporanya dari dalam tanah ke permukaan air, sehingga bertemu dengan daun dan menginfeksi daun tersebut. Maka dalam kurun waktu 3 hingga 7 hari, daun-daun tersebut akan mengalami luka atau gejala seperti gejala daun basah. Ya.
Nah, dari bagian itu kemudian kita keringkan dengan tisu dan kita isolasi ke media buatan selektif untuk Phytophthora. Nah, tanpa media buatan, tentu mikroorganisme lain yang ada di dalam daun akan ikut tumbuh. Maka dari itu kita menggunakan medium selektif. Cara ini tidak dianjurkan untuk dengan dilution ya, dengan pengenceran tanah dan penuangan larutan tanah tadi ke dalam medium tidak dianjurkan. Lebih dianjurkan menggunakan cara baiting. Ya, sekian materi kita untuk minggu ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.